Wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah sejumlah partai politik mengusulkannya. Usulan ini dinilai dapat menekan biaya politik dan meredam konflik horizontal. Namun, di sisi lain, pilkada lewat DPRD juga bisa menimbulkan kekhawatiran akan mundurnya demokrasi dan menguatnya praktik politik transaksional. Apa sebenarnya dampak sesungguhnya jika pilkada tak lagi dipilih langsung oleh rakyat? Segera kami mengulasnya bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Halo Mas Deddy, terima kasih telah bergabung bersama Jawa Post TV. Halo, selamat malam. Langsung saja, menurut pengamatan dari Mas Deddy, apa latar belakang dan juga apakah ada kepentingan politik di balik usulan pilkada kembali dipilih melalui DPRD oleh sejumlah partai? Ya, tentu secara gamblang memang ini secara menyeluruh kepentingannya adalah kepentingan politik ya, bukan bagian dari upaya untuk menjernihkan demokrasi, apalagi dalam rangka efisiensi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang sudah kita laksanakan sekira 2 dekade ini begitu ya. Karena kalau wacana yang berkembang dianggap bahwa pemilihan kepala daerah langsung memiliki risiko konsolidasi publik begitu ya, termasuk juga mungkin berkaitan dengan penggunaan anggaran yang cukup besar, saya kira itu bisa dibantah dengan sangat mudah. Yang pertama begini, soal efisiensi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, termasuk juga mungkin saya kira berkaitan dengan pemilu langsung begitu ya, pemilihan legislatif. Kalau dihitung dari sisi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan, itu sebetulnya tidak besar. Menjadi besar itu adalah biaya yang tidak dikontrol oleh penyelenggara, dan itu adalah biaya-biaya yang keluar secara personal dari para politisi. Jadi hemat saya tidak ada korelasi antara pemilihan kepala daerah langsung dengan anggaran yang besar, itu tidak ada. Kalaupun kemudian bisa dianggap menekan misalnya angka money politik dan lain-lain, itu juga tidak secara sah terbukti baik melalui riset maupun melalui kajian-kajian. Kenapa? Karena money politik itu mungkin hanya akan berpindah saja dari yang semula misalnya secara langsung bergulir atau didistribusikan kepada pemilih, maka yang kemudian terjadi adalah money politik tetap saja terjadi ke DPRD. Kenapa? Karena faktanya selama ini agenda korupsi terbesar itu ada di DPRD. Artinya bahwa parlemen itu bukan lembaga yang bisa kita percaya secara mudah bahwa mereka akan melakukan efisiensi ataupun melakukan tata kelola politik yang bersih kan selama ini, kira-kira begitu. Dari catatan redaksi kami ini, Mas Deddy sempat mengatakan justru DPRD yang perlu dikoreksi dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Bahkan akan lebih baik jika menghapus kelembagaan DPRD di tingkat provinsi karena urgensinya minim. Bisa dielaborasi lebih lanjut? Ya, ya itu saya kira satu bahasan yang menurut saya penting sekali karena kita ini kan memiliki lembaga legislatif itu kan harus punya konsekuensi fungsi. Salah satu fungsi apa namanya parlemen itu adalah soal regulasi. Bagaimana mereka menggunakan fungsi legislasi itu untuk membuat aturan, termasuk juga mengelola jalannya pemerintahan eksekutif supaya tata kelolanya baik dan benar. Kan kira-kira begitu. Nah, kenapa saya katakan bahwa DPRD itu harus dikoreksi? Salah satunya adalah dihapus misalnya di tingkat provinsi, karena regulasi di tingkat provinsi itu sebetulnya sudah terakomodir oleh kepentingan regulasi di tingkat nasional. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi sudah bisa dikerjakan atau bisa dikuasakan oleh presiden secara langsung. Sementara bagi masyarakat gitu ya, entah itu kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan atau kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, itu juga sudah ditopang oleh pemerintahan kota maupun pemerintahan kabupaten. Sehingga aturan yang diperlukan dalam sebuah negara, khususnya di Indonesia dengan sistem demokrasi kita itu hanya dua. Satu, regulasi di tingkat nasional, yang kedua adalah regulasi di tingkatan daerah. Di tingkatan daerah itu adalah yang secara langsung berdampak pada masyarakat. Dan itu adalah kota dan kabupaten. Itulah kenapa DPRD provinsi sebetulnya sudah tidak relevan ada.
Dan kalaupun dipaksa misalnya ya dalam situasi tertentu karena mungkin kekuasaan di tingkatan elit begitu memerlukan supaya ada pengurangan pemilihan kepala daerah. Mungkin yang bisa dimaklumi dan bisa diterima adalah menghapus pemilihan kepala daerah di tingkatan gubernur. Kenapa? Karena pemerintahan gubernur gitu ya atau pemerintahan provinsi itu dominasinya adalah kekuasaan administratif, sehingga mungkin itu masih bisa dimaklumi meskipun akan lebih baik kalau memang tetap dipilih secara langsung. Tapi kalau semua pemilihan kepala daerah utamanya adalah di kabupaten dan kota dihilangkan, itu saya kira wacana yang sengaja menyesatkan seolah-olah itu baik, padahal itu memberangus cita-cita demokrasi kita, sekaligus itu akan menghilangkan esensi keberpihakan atau keterlibatan publik dalam agenda-agenda pemerintah. Itulah kenapa saya katakan yang dikoreksi bukan pilkadanya, tapi justru adalah pemilihan legislatifnya, utamanya adalah di tingkatan provinsi, kira-kira begitu. Nah, kembali menyoroti probabilitas terbesar pilkada dipilih DPRD. Jika itu diterapkan, apa dampaknya pada legitimasi kepala daerah di mata publik dan juga stabilitas pemerintahan daerah itu sendiri? Sekarang kita berkaca pada pemerintahan daerah yang begitu ya. Satu sisi kita bisa mengatakan semacam semi desentralisasi kira-kira begitu ya. Karena sebagian kekuasaan daerah itu memang mandiri dan otonom, dikuasakan kepada kepala daerah. Tapi sebagiannya lagi masih dilakukan kontrol oleh pemerintahan pusat melalui Kemendagri misalnya. Nah, dalam situasi itu saya kira kalau kemudian pemilihan kepala daerah itu sepenuhnya dikuasakan oleh parlemen gitu ya, maka kontrol publik tentu akan hilang. Satu. Yang kedua, akan terasa bahwa undang-undang desentralisasi itu semakin tidak berfungsi. Padahal selama ini kritik publik itu terkait dengan undang-undang desentralisasi itu karena tidak bisa dijalankan secara penuh oleh daerah. Makanya kita bisa ingat misalnya bagaimana dulu ada kepala daerah yang apa namanya ya secara emosional gitu ya menyerang Kementerian Keuangan di eranya Sri Mulyani. Kenapa? Karena memang kewenangan daerah terbatas dan penghasilan daerah yang disetorkan ke pusat kemudian kembali ke daerah itu juga tidak proporsional. Ini semua akan berdampak kalau kemudian pemilihannya adalah pemilihan di DPRD. Kenapa? Karena kontrol publik tidak ada, sekaligus kepala daerah itu tentu tidak memiliki tanggung jawab moral maupun tanggung jawab politik terhadap masyarakat atau pemilihnya. Mereka semuanya akan berlomba-lomba untuk menyenangkan DPRD, akan berusaha untuk bisa dipilih kembali oleh DPRD, sehingga daerah gitu ya, itu tidak akan ada bedanya lagi dengan lembaga-lembaga komisioner yang sekarang ada seperti namanya lembaga-lembaga yang sudah ada sekarang. Mereka semuanya kan berlomba-lomba untuk menyenangkan yang memilih. Kita bisa lihat dampak buruknya sudah banyak. Salah satunya misalnya kita bisa contoh KPK misalnya. KPK itu dipilih oleh DPR, tetapi dalam fungsi kerjanya tentu akan banyak bertanggung jawab atau lebih banyak bekerja yang kira-kira itu mengamankan posisi mereka. Kalau kemudian publik tidak dilibatkan dalam pemilihan, ya hasilnya tentu akan serupa dengan itu nanti daerah begitu. Apa yang sipil bisa lakukan nih ketika ini masih dalam proses? Apa yang kita bisa lakukan? Ya itu yang menjadi persoalannya. Saya kira Presiden Prabowo Subianto punya kendali penuh atas wacana semacam ini. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah kalau justru wacana ini munculnya dari beliau, nah itu kan cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena mandat publik terhadap Presiden itu paling tidak adalah minimum. Presiden harus mengakomodir kepentingan-kepentingan publik sekaligus tidak mencederai hak-hak konstitusional publik. Nah, kita itu bisa mengaku, bisa melakukan klaim bahwa negara kita adalah negara demokrasi, itu satu-satunya bukti itu adalah pemilihan. Yang lain tidak ada. Saya kasih contoh misalnya, apakah kemudian dalam undang-undang itu yang sudah diatur, setiap ada regulasi yang diproduksi oleh badan legislasi gitu ya, oleh DPR ataupun DPRD, itu harus melalui yang namanya public hearing. Tapi dalam praktiknya tidak pernah dijalankan sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan koridor demokrasi kan, sehingga publik tidak pernah tahu undang-undang atau regulasi apa yang mereka perlukan atau mereka inginkan untuk disahkan oleh pemerintah dan juga DPR, sehingga mau tidak mau satu-satunya bukti dan satu-satunya
yang dilakukan oleh masyarakat sipil itu ya hanya di pemilihan itu. Kalau kemudian pemilihannya juga tidak ada, maka sudah nihil. Artinya kita tidak bisa menganggap diri kita sebagai negara demokrasi lagi. Kenapa? Karena publik sama sekali tidak terlibat. Kalaupun ada aturan, ada pedoman bernegara yang mengatur keterlibatan publik, besar kemungkinan itu tidak akan dijalankan. Kenapa? Karena pemilihan saja yang secara langsung itu sudah tidak ada begitu. Terima kasih perspektifnya Mas Dedi Kurniasyah selaku Direktur Eksekutif Indonesia Ya, terima Political kasih Opinion. banyak. Sampai jumpa.